Alhamdulillahilladzi qasa sahur ramadhana bi fadilati siyam wa fataha bihi abwabal jinan wa aghlaqa bihi abwaban niran. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul manan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ala kafatil insi wal jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi khiyaratil qararatil kiram. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fadlu Ramadan ala sahiris syuhur kafadlillahi ta'ala ala abdihi. Wa qala aidan syahrul Ramadan sayyidus syuhur. Syahrul Ramadhan syahrul azim mubarakun syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyaman laili tatawuhan man taqarraba fihi bi waslatin kaman ada faridatan bi masyiwa kaman ada faridatan fihi kaman ada sabrina faridatan bi masyiwa ila akhir hadis. Hadratil mukarramun, para alim, para ulama, bil khusus ketua DKM, segenap para pengurus, teristimewa seluruh para jamaah, para sepuh, bini sepuh yang disebutkan, orang tua kami yang dituakan, segenap tokoh yang ditokohkan, dan seluruh jamaah yang hadir untuk melaksanakan lanjutan dari sholat isya, yaitu sholat sunat taraweh yang semuanya mudah-mudahan selalu ada rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah untuk melaksanakan kegiatan Ramadan, baik pelaksanaan kewajiban yaitu puasa di bulan Ramadan maupun kegiatan qiyamul lail tatawuan yaitu malam harinya sholat tarawih merupakan kesunahan. Harapan dari semua amalan kita dari malam pertama sampai malam ke-14 ini tentunya harapan disertai doa, mudah-mudahan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, li'anal hasanatu mujtami'atun. Setiap kebaikan-kebaikan hambanya di bulan Ramadan dikumpulkan. Wa ta'atuhu maqbulatun, dan ketaatan-ketaatannya kepada Allah baik yang wajib maupun yang sunnah makbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk amal ibadahnya. Wa da'awatu mustajabatun, dan doa-doanya dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubu maghfuratun, ini yang terpenting, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-jannatu mustaqatul lahum, surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Bulan Ramadan adalah syahrul haji, bulan yang agung. Syahrul Ramadan sayyidus syuhur, bulan Ramadan adalah penghulu semua bulan. Makanya di dalamnya banyak keberkahan. Syahrul mubarakun, syahrul maghfirah, syahrul siyam. Karena di dalamnya adalah penuh dengan berbagai macam keberkahan ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ibadah yang sunat yang ditambah, fardu pun ditambah. Dan ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Seperti halnya Allah mewajibkan puasa setelah hijrah dari Mekah ke Madinah 2 tahun, maka turunlah ayat perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan di bulan suci Ramadan berpuasa.
Dan puasa ini bukan amalan yang sepele, amalan yang tentunya mesti diamalkan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Makanya ketika seseorang yang beriman, seorang muslim yang beriman dipanggil oleh Allah, maka beruntunglah orang-orang yang bertemu Ramadan dan dia masih termasuk orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena dari puasanya yang benar, mengikuti seluruh syarat dan rukun puasa, dan meninggalkan segala bentuk pembatalan puasa, maka secara syariah, secara hukum puasanya sah. Dan puasa yang sah ada harapan besar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika puasa ini diterima, apa kata Nabi? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan dasarnya karena panggilan iman dan ihtisab mengharapkan semata-mata pahala dari Allah atau balasan dari puasanya, maka orang tersebut akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah terlewati. Coba kita jangankan dosa 1 tahun, Pak. 1 minggu saja kita hitung dosa kita, saya yakin tidak akan mampu menghitung dosa kita dalam waktu jangka 1 minggu, atau bahkan mungkin 1 hari. Karena saya yakin yang hadir di sini belum pernah menghitung dosa sendiri. Dan ini dengan puasa yang benar, dengan puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik secara syariah atau secara zahir, secara batin, maka dari puasanya akan mampu menghapus dosa 1 tahun. Dan ini diwajibkan hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lain hanya sekedar sunnah. Lalu yang kedua, di bulan suci Ramadan ada ibadah sunnah yang tidak disunahkan di dalam bulan yang lain, yaitu ibadah sholat sunat tarawih. Makanya kalimatnya waqiyaman lailu tatawuan. Di malam harinya kita disunahkan puasa, di siang harinya wajib puasa, di malam harinya adalah sunnah melaksanakan sholat sunat tarawih. Sunnah pun di bulan suci Ramadan jangan kita anggap sepele dengan sunnah. Karena Nabi mengatakan man taqarraba fi husnatin kama ada faridatan fi masiwah. Barang siapa orang yang melaksanakan sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan melaksanakan wajib di bulan yang lain. Kita bicara sunnah, contoh rakaataini qabla subhi atau qabla fajri. Orang sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. Sholat fajar adalah sholat subuh, berarti lebih populer sholat ini disebut qobliyah subuh. Barang siapa orang yang 2 rakaat sholat subuh sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat sunat qobliyah subuh, khairu minad dunya wa ma fihi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini tingkatan sunnah, jemaah. Sedangkan kata Nabi, orang yang melaksanakan sunnah di bulan Ramadan aman ada faridatan fi masiwah, maka seolah-olah dia melakukan fardu di bulan yang lain. Dengan kata lain, sunnah dibalas wajib. Wa man kana faridatan fihi, dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan, apakah itu puasa wajib, apakah itu sholat wajib, apakah itu sedekah wajib, maka karena sabdina faridatan fi masiwah, maka dia seolah-olah telah melakukan 70 kali lipat kebaikan atau kepaduan di bulan yang lain. Apa ada Pak Haji sedekah wajib? Ada. Dan ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Di penghujung Ramadan sebelum Idul Fitri, maka wajib orang yang ada makanan lebih dari makan 1 hari itu atau malam itu dan hari raya, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Dan semua itu tidak ada di bulan yang lain kecuali ada di bulan suci Ramadan. Lalu ada lagi satu bonus yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah begitu agungnya bonus ini, yaitu di bulan suci Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Di bulan-bulan yang lain tidak ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sampai dikatakan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah yang memberikan pertanyaan, Allah yang memberikan jawaban. Bahwa malam Lailatul Qadar itu bila mana seorang hamba ibadah di malam itu, maka nilai pahalanya sama dengan
ibadah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan ini tidak ada di bulan yang lain. Dan kebetulan pula jemaah sekalian tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang kebetulan dan diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Karena hanya di bulan itu. Kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasannya ketika turun pertama Lailatul Qadar ini adalah malam tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan turunnya Al-Qur'an. Dalam hadis banyak taharum Lailatul Qadri fil witr, jagalah malam Lailatul Qadar di malam yang ganjil, di asril awahir min syahr Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Betul. Akan tetapi sebetulnya malam Lailatul Qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, bahwa mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad yakni Al-Qur'an turunnya adalah di bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan Pak, kitab suci Al-Qur'an, firman Allah yang langsung dibawa oleh malaikat Jibril, dan malaikat ini tidak pernah berhubungan dengan manusia biasa kecuali hanya berhubungan dengan para nabi dan rasul. Selesai wahyu turun, maka pensiunlah malaikat Jibril. Sudah tidak menghampiri siapa-siapa lagi karena tugas beliau sudah selesai. Ya? Beda sama malaikat Israil. Malaikat Israil hubungannya sama kita. Ini yang hadir di sini semua pasti bakal dihubungi. Percaya nggak percaya pasti. Ya, karena malaikat Israil ini adalah tukang cabut nyawa. Hubungannya dengan manusia biasa dengan kita. Ya Allah, turunnya ayat suci Al-Quranul Karim, kitab suci di bulan yang suci, dibawa oleh malaikat, rajanya malaikat Jibril, diterima wahyunya oleh Nabi Allah Muhammad SAW, rajanya semua para nabi. 30 juz, 114 surat yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah yang jumlahnya ada 86 surat. Yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah yang jumlahnya ada 28 surat. 28 tambah 86 jadi 114 surat, sedangkan ayatnya ada 6.666 ayat dan kalimatnya ada 77.450 kalimat, sedangkan huruf yang tertera di dalam Al-Quran keseluruhan setebal Al-Quran yaitu 1.027.000 huruf. Dan lantas kalau bulan Ramadan di mana-mana dikumandangkan Al-Quran, dan memang hari jadinya Al-Quran, hari turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan Nabi sampai mengatakan jayyinu buyutakum bis-shalat wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Ya. Dan dikatakan oleh baginda Rasul SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa orang yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, ay Al-Quran, yakni Al-Quran, likulli harfin hasanatun, satu huruf satu hasanah, wal hasanatu falahu asru amsalihah, satu hasanah adalah 10 pahala. Tapi ada ulama yang mengatakan, menafsirkan wa fi Ramadana, tapi kalau dibacanya di bulan Ramadan bi alfin, maka setiap satu hurufnya pahalanya bukan 10 tapi 1000 pahala. Kita bisa bayangkan 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.027.000 huruf kita baca dalam sebulan hatam, maka kalikan 1000 kali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang yang puasanya hatam, tarawihnya hatam, lalu disempurnakan dengan hatamnya Al-Quran dan disempurnakan menjelang Idul Fitri dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka pantaslah disebut hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Berarti dosa kita terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan terakhir bagi kita semua. Kita Allah berikan panjang umur dalam taat sehingga tahun 2025 kembali Allah izinkan kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah
di saat ini, dan kita punya harapan besar di tahun yang akan datang pun mudah-mudahan dengan pemberian nikmat dari Allah kita bisa memaksimalkan seluruh amal ibadah kita. Ini saja barangkali ya, karena memang jadwal pengajiannya malam Senin, terus bulan Ramadan nggak mungkin kita habis maghrib ngaji, karena biasanya bapak-bapak, bapak kedua itu takjil ya. Kalau pertama biasanya kurma sama air putih sunnah Rasul. Nah, ya untuk ronde kedua biasanya udah nggak pakai sunnah lagi, yang kriterianya tidak masuk sunnah, risol, gorengan segala macam masuk sama kita ya. Nah, makanya agak berat nanti kita sholatnya nih ya, bagi mereka yang perutnya agak kencang, saya yakin agak berat di mata, berat di perut, berat di kepala ya. Insya Allah mudah-mudahan kita hanya berharap kepada Allah semua amalan kita sampai malam terakhir Ramadan semuanya senantiasa menjadi ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.